Gak tahu kenapa kayak di sisi itu kayak kelihatan gak sih? Di sisi Iya mata iya tuh. masih kelihatan. Iya, merinding. Sumpah ya? merinding banget. Terus Tahu nggak gimana sih? tuh Kang? Ya kerasa anget lah. Tahu nggak sih kayak misalkan di belakang tuh ada Yang- orang. Ada orang. Walau bilangnya tuh putih. Turun sedikit-sedikit ke bawah. Aduh. Jadi Halo guys, welcome back di iPods episode keempat. Nah, jadi kita tuh kedatangan narasumber baru guys. Siapa tuh? Boleh Kang? Boleh nggak sih perkenalan dulu, nggak Kang? sih? saya Muhammad Akbar. Nah, jadi Kalau Kang Akbar. sendiri namanya siapa? Belum perkenalan dong. Oh iya ya, maaf teh. Jadi aku Hakam dan aku Mariam. nah guys, jadi kita bakal ngebahas horror story. Wow. Seru Oh. banget nggak sih? Seru banget sih Seru pasti. banget. Teman-teman pasti penasaran nggak sih? Nah, sekarang kita tuh kedatangan Kang Akbar. Yang mana Kang Akbar tuh punya banyak banget pengalaman-pengalaman horor di dalam hidupnya guys. Oh, jadi udah banyak banget gitu yang mau bakalan diceritain. Iya, banyak banget gitu. Cerita-cerita yang sering Kang Akbar ceritain ke kita-kita loh. Tidak sabar mendengar. Nah, pada penasaran gak sih guys? Penasaran. Penasaran. Nah, mungkin mulai aja langsung. Dari Teh Maya, ada pertanyaan gak sih untuk Kang Akbar? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih seputar horor gitu ya, Ya. agak sedikit skeptis gitu, kayak percaya nggak percaya sih tentang adanya sosok hantu kayak gitu ya, gitu guys. kan. Cuman kita nggak tahu ya. Kalau dari Kang Akbar gimana nih? Ada pengalaman khusus nggak yang bisa diceritain ke teman-teman? Nah, Yang bisa diceritain. Mungkin sebenarnya kalau dari saya sendiri ya sama sih setuju gitu ya kayak Teh Maya bahwa sebenarnya hal yang kayak gini tuh antara percaya nggak percaya gitu ya, karena apa ya, bisa dibilang nggak percaya karena ya maksudnya sesuatu yang nggak realistis gitu Iya. kan. ya nggak realistis. Ya dibilang percaya ya mungkin beberapa orang ada yang pernah mengalami gitu. Iya. Salah satunya saya. Iya. Ya seperti itu. Untuk pengalamannya sendiri, pengalamannya kayak gimana nih Teh Maya? Pengalaman yang paling berbekas banget di pikiran Kang Akbar sampai saat ini. Ya, berbekas ya. Iya, Paling kan berbekas. diinget Paling paling diingat. wow gitu. Paling diingat apa ya? Ada sih mungkin satu cerita gitu ya. Apa sih? Cerita apa tuh Kang Akbar? Sebenarnya ini mungkin nge-disclaimer dulu gitu ya, bahwa ini tuh bukan berarti gak tahu nyata atau tidak nyata, tapi mungkin ini yang saya rasakan gitu ya. Balik lagi kalau masalah horor tuh entah itu kitanya kecapean gitu ya, entah itu kitanya sedang berhalusinasi, atau misalkan emang kita tuh lagi kepikiran takut nih, ada takut ada apa gitu. Karena kan emang sejatinya apa ya, ada hadis gitu ya kalau nggak salah, bahwa kalau misalkan kita takut terhadap jin, maka si jin itu akan menyerupai dengan apa yang kita takutkan gitu kan. Jadi Jadi makin ditampakkan. Nah betul, makin kita takut akan satu hal, makin menampakkan si jin tersebut untuk menakut-nakuti kita gitu ya. Tapi itu balik lagi kepada pemahaman teman-teman apakah percaya atau tidaknya. Namun ini yang saya alami gitu. jadi pengalaman pribadinya Kang Ya Akbar. betul, pengalaman pribadi saya. Sebenarnya ini ketika saya sudah menjadi mahasiswa ya. Oh, sudah Oh, menjadi berarti- mahasiswa nih. Baru dong. Ya baru Baru-baru dong. bisa dibilang baru gitu. Iya. Karena kan saya baru semester 5 gitu ya. Aduh. Ya nggak terlalu tua banget gitu nih sebagai mahasiswa tuh. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya kan rumah tuh di Padalarang ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu di mana di Padalarang itu. Ya intinya nggak begitu jauh dari Cimahi. Dari Kira-kira berapa Ikir, jam tuh Siliwangi. kalau misalnya Kang Akbar dari Padalarang ke kampus? Ke kampus? Ya, Tergantung sih, tergantung waktu ya. tergantung Karena waktu. kalau pagi sama sore itu yang namanya macet, nauzubillah min dzalik gitu ya. Belum lagi kalau di Padalarang tuh kayak ini Banyak truk besar ya. Banyak truk besar. Terus panasnya, Panasnya, debunya, polusinya itu kalau pagi atau siang dan sore gitu ya. Waktu ada matahari pokoknya. Ah, gitu.
Nah itu tuh bisa sampai 45 menit. 45 Gitu. menit. Ya 45 menit. Lumayan lama Cuma ya. kalau malam, berhubung malam tuh kan terkadang sepi. Jadi kita juga bisa ngebut gitu Bisa ya. ngebut. Bisa ngebut. Itu bisa sampai 20 menitan, 15 menitan juga udah sampai rumah. Kayak gitu. Nah kejadiannya dulu sebelum saya mengikuti himpunan Himastrip SA ini. Sebelum jadi Ya, fungsionaris nih. karena kan kalau sekarang tuh biasanya kadang nginep juga di sini kan, kadang iya. menginap juga. Jadi nggak setiap hari pulang ke rumah gitu ketika beres kuliah tuh. Jadi dulu tuh waktu masih kupu-kupu gitu, kuliah Ya. pulang. Ya, udah kuliah ya udah pulang. Kadang atau misalkan ngopi dulu baru pulang gitu ya. Nah. Kuliah ngops. Nah, waktu itu saya pulang sekitar setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Setengah 11 malam, ya. Malam banget. Abis dari mana tuh Kang Akbar? Ya, biasa ngopi. Oh, ngopi dulu memang. Kan ngopi gitu Emang ya. remaja yang banyak ngopi nih Kang Ya, Akbar. betul. Kebetulan ya emang lagi pingin ngopi aja gitu Lagi ya. pengen ngopi aja. Beres itu sekitar setengah 11-an. Nah, saya pulang setengah 11 itu bukan di rumah gitu ya, tapi dari tongkrongan gitu. Dari tongkrongan itu saya berangkat setengah 11. Nah itu tuh lumayan jauh karena bukan di Cimahi lagi si tempat ngopinya itu. Oh, bukan di Cimahi ya, tuh. jauh gitu ya. Set. Jauh. Waktu itu pulang lah, mungkin apa ya, ada sesuatu yang aneh gitu. There is something wrong with me gitu ya. Jadi kayak tahu nggak sih di jalan tuh kayak tiba-tiba ngeradak dingin gini. Mendadak dingin. Mendadak kan dingin. Malam kan? Iya, maksudnya kan emang dingin tapi kayak beda ke ke bulu kuduk tuh. Kayak ke belakang. Merinding. Tuh. Nah, ada perasaan yang beda lah gitu dari malam-malam yang lainnya. Kayak gitu. Tidak dingin seperti biasa. Nah, dinginnya itu tidak seperti biasa gitu. Nah, waktu itu ya seperti biasa dingin dan emang biasanya kan setengah 11 tuh masih cukup ramai ya. Iya, cukup ramai itu Masih kalau ada gitu. Padalarang ya. Soalnya kan masih ada truk yang lewat juga gitu. Terus si motor-motor juga masih ada karena kan setengah 11 tuh biasanya waktu pulang kerja gini. Biasanya kan dari jam 10 tuh udah pada pulang, di jalan tuh masih rame gitu. Tapi pas saya ngelewat tuh ya sepi gitu. Di waktu itu kenapa sepi? Ya saya nggak mikir yang aneh-aneh lah gitu. Karena saya kepikirannya ya udah gimana caranya saya sampai ke rumah gitu. Ya, Udah nggak peduli gitu. Udah malam mau juga. Ada apa-apa juga nggak peduli. Yang penting nyampe rumah kayak gitu kan. Hingga suatu ketika kalau misalkan saya mau ke Padalarang tuh kan harus lewat Kota Baru dulu nih. Iya, harus lewat Kota Baru nih. Harus lewat dulu Kota Baru. Nah, kebetulan si tempatnya itu memang lagi tutup jalan gitu. Di daerah Kota Baru itu. Iya, karena kan waktu itu kalau nggak salah ada pembangunan yang mau ke yang dari tol ke Kota Baru itu kan. Iya. Waktu itu tuh ada penutupan si jalan, jadi saya tuh harus ngeliling lagi istilahnya lebih masuk ke dalam Kota Baru lagi. Harus kan biasanya ketika lewat Kota Baru tuh udah tinggal putar balik aja gitu ya ke bundaran. Kalau itu berhubung jalannya ditutup, jadi harus ke sana dulu lebih jauh lagi gitu, lebih dalam lagi muternya. Si muternya ya mungkin teman-teman pernah ngedenger lah kayak bukan mitos ya, mungkin lebih ke kepercayaan ya, lebih ke kepercayaan kepercayaan daerah yang ada di sana, maksudnya orang-orang yang tinggal di daerah Kota Baru itu ya gitu. Iya. Karena kan saya pernah mendengar juga gitu mengenai kepercayaan mereka, tapi disclaimer lagi gitu ya, ini mah kepercayaan mereka gitu, kalian bisa percaya atau enggak, cuma cerita-cerita dari mereka pernah bilang gitu ya, dan sampai ke saya juga gitu bahwa katanya gimana tuh Kang Akbar? Di Kota Baru tuh kan ada patung ya. Patung. Pernah lihat nggak sih waktu itu mau proyek kan ada patung kerbau, terus ada petani itu yang iya. tahu nggak sih? Tahu. Ya, yang mau pudunan, mau mudun tuh turunan. Ya, waktu turunan kan biasa di tengahnya tuh ada patung. Ya. Nah itu tuh patung, kalau saya lupa ya, pokoknya si patungnya itu banyak gitu. Ada kerbau, petani, orang dan yang lain sebagainya. Nah, menurut kepercayaan orang-orang juga banyak yang bilang gitu, katanya kalau setiap malam
Saya lupa ya, nggak tahu setiap malam apa gitu, nggak tahu malam Jumat, nggak tahu malam apa, nggak tahu malam Minggu juga nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Jadi itu tuh cuman di malam-malam tertentu Ya aja pokoknya gitu. pokoknya di malam-malam tertentu gitu, saya lupa lagi. Iya. Katanya si patungnya itu gerak. Katanya saya juga jujur ya nggak percaya sih, karena kan itu cuma kepercayaan mereka aja, kepercayaan orang-orang yang tinggal di situ aja gitu. Katanya si patungnya itu bergerak, tapi bukan berarti gerak apa ya yang jalan senam, bukan kayak gitu. Maksudnya kayak gerak tuh misalkan kan si patung itu mungkin pegang apa pacul ya, Pacul. paculnya tuh di kanan. Katanya hari berikutnya tuh nanti jadi di kiri. Gerak gitu tuh Kang Akbar. Jadi geraknya kayak cuman dikit gitu. Ya cuma Pindah posisi. Jadi nggak semua orang kayak menyadari lah gitu. Jadi cuma kayak Ah. pindahnya tuh sedikit-sedikit, atau misalkan kadang si orangnya itu mungkin di sebelah kerbau yang kanan tapi besoknya kayak di kiri. Tapi pasti ngeri banget nggak sih? Tetep Soalnya kan Karena patung ya, Iya. bukan orang gitu ya. nah bukan itu orang. dia, guys. Tapi itu juga saya masih apa ya istilahnya nggak percaya gitu. Karena kan ya masa sih patung gitu ya. Iya. Patung yang memang udah mutlaknya kayak gitu Kayak aja gitu. gitu, nggak bisa gerak lagi kecuali ada engsel atau apa yang bisa digerak gitu ya. Ya jujur kalau nggak percaya gitu. Cuma di malam itu saya lewat ya si patung itu. Ya. Saya lewat di patung itu, apa ya? Memang sedikit janggal banget gitu di malam itu teh. Emang bener-bener si Kota Baru tuh kayak sepi banget gitu, karena kan biasanya itu tuh kan udah ada yang dari tol ke Kota Baru kan. Nah itu tuh biasanya suka ada mobil. Ya. Oh ya walaupun misalkan cuma 1-2 tapi Suka- seenggaknya ada. Masih ada lah ya. Seenggaknya ada, dan 10:30 kan belum tengah malam banget kan. Iya. Ya belum tengah malam banget gitu. Itu tuh ya emang udah bener-bener sepi gitu. Udah bener-bener sepi, udah bener-bener dinginnya tuh beda gitu. Dan mungkin itu kayaknya mempengaruhi pemikiran saya juga kayaknya gitu ya. Iya. Kayaknya jadi saya ngeliat tuh di situ tuh emang bener-bener kelihatan. Bentar nggak sih? Akang haus nggak sih? Kayaknya butuh minum dulu nggak sih? Boleh terima ya, Boleh, ya udah boleh. panggil dulu aja ya. Panggil aja. Aku mau request boleh nggak sih? Boleh, request mau minumnya. mau minum apa? Saya mau teh deh, teh tarik boleh nggak? Oh, teh tarik boleh, nanti diambilin ya sama Iya, teman boleh, saya. Boleh. Kang Akam sama Teh Mayanya nggak akan minum? Paling mineral aja. Kenal aja. Jadi nanti diambilin ya Kang Akbar. Boleh. Kita lanjut dulu ke ceritanya. Boleh? Oke. Jadi gimana tuh tadi? Tadi kan saya ngelewat gitu ya, dan situ kan emang bener-bener sepi gitu ya. Ya, Entah sepi. itu memang halusinasi saya aja, atau misalkan saya ngerasanya kan lagi dingin, jadi banyak pikiran yang masuk atau gimana saya nggak tahu. Tiba-tiba ya itu saya mengalami si kejadian itu ya memang pindah. Maksudnya pindah tuh jadi kan di sini Ya, si apa yang buat nyawa tuh paculnya. cangkul. Iya, cangkul. Si cangkulnya itu di kanan. Tiba-tiba saya ngeliat, kan biasanya kalau kita ngeliat ke depan di motor, nggak tahu kenapa kayak di sisi itu kayak kelihatan nggak sih? Di sisi Iya mata tuh. masih kelihatan. Ya kan di sisi mata tuh pasti kayak kelihatan gitu. Saya ngeliat dari sisi mata saya tuh ya gerak gitu, si paculnya tuh Bener-bener gerak kayak gitu. digerakin, tapi digerakinnya tuh nggak langsung dipindahin sama kiri diambil ke sini, tapi dikebawahin dulu. Oh, kayak Ah. manusia real yang kayak mau mindahin Iya. gitu kan. Si paculnya tuh diturunin dulu ke bawah, terus diambil lagi sama tangan kirinya dipindahin ke sini gitu. Kok bisa sih? Ya itu. We Ya, never know. ya. Serem banget gak sih We Teh Maya never know, we ngebayanginnya? never know gitu ya. Cuma kayak yang melihat dari sisi mata sisi mata. saya itu, lah kok pindah gitu. Lah kok pindah gitu, maksudnya kan ini patung gitu loh. Iya. Ini patung gitu, tiba-tiba emang bener-bener pindah si paculnya itu dari kanan pindah ke bahu kiri gitu. Dari situ Jadi saya merinding. dari situ saya belum kepikiran belum kepikiran yang aneh-aneh, mungkin emang bener halusinasi saya aja gitu, apalagi kan emang capek gitu ya. Iya, lagi Dari kecapean pagi juga. di kampus lanjut ngopi lanjut pulang gitu kan 10:30 malam gitu.
waktu itu ada bundaran lagi kan langsung belok gitu ya, belok Ya. otomatis kan ngelewat si Iya, lewat. Patungnya lagi. patungnya lagi kan, karena saya mau pulang, Iya. nggak lanjut ke dalam lagi, putar balik gitu, putar balik. Waktu ngeliat situ, saya sengaja itu Diem dulu tuh Kang Akbar. nggak diem, nggak mau lah. siapa yang mau tadi ngelihat si patung pindah, sengaja diem nggak mau, nggak mau. Ya kirain aja gitu Kang Akbar Iya, tuh tahu kayak gitu. penasaran Iya. banget gitu. Enggak, penasarannya bukan saya mau diem dulu, berhenti dulu. Nggak ada pikiran gitu lah ya. Enggak akan mau gitu. Saya penasarannya itu sengaja nengok Ah, gitu. sengaja. Kan biasanya lurus nih, lurus fokus ke jalanan aja. Tapi itu tuh nggak ada rasa takut di Kang Akbarnya. Ya kalau takut belum sih. Belum. Soalnya masih positive thinking gitu Ya. saya mikirnya ya mungkin Always halusinasi positive. atau gimana gitu ya. Saya nyoba ngeliat ke sebelah kanan gitu, sebelah kanan. Ternyata emang bener pindah gitu kan. Bener pindah si Posisi cangkulnya. iya, si posisi cangkulnya itu emang bener-bener pindah. Terus apa ya, si jantung tuh kayak tiba-tiba deg itu cepet gitu kan. Di situ Ah, iya, kayak iya. udah negatif thinking banget, kayak ini udah pasti sesuatu yang bukan yang di luar nalar gitu. Di luar nalar. Udah gitu kan. Ini kayaknya udah sesuatu yang di luar nalar gitu. Saya udah pikirannya kemana-mana. Pokoknya di situ ngebut. Waktu mau ke sananya lagi tuh kan ada kayak kebun palem gitu. Ah iya, Kalau kebun jadi kan palem ada tuh ya. gelap ya yang sebelum Iya, Jonas. iya, iya. Iya. Sebelum Jonas foto ada kan wilayah yang cukup gelap gitu. Di situ tuh tiba-tiba ya apa ya? Kan saya sendiri ya. Tapi Maksudnya masih kenceng tuh. kenceng, bener-bener Masih ngebut. ngebut. Ada polisi tidur pun gas aja gitu. Hajar-hajar. Karena kan udah saking Ah, takutnya iya, gitu iya, ya. iya. Udah saking takutnya. Tiba-tiba waktu ngelewat daerah situ tuh saya kan sendiri ya. Iya. Maksudnya dari seberang sana nggak ada mobil, nggak ada motor, dari belakang Ah, nggak ada jadi motor. bener-bener Bener-bener sepi cuman- Bener-bener banget. saya sendiri Iya. di jalan Ah. itu tuh, bener-bener saya sendiri. Tiba-tiba dari belakang tuh tau gak sih kayak ada yang Kayak ada yang naikin. numpang. Iya, Ya. kayak ada yang numpang. Jadi kayak contoh ya, misalkan Iya. misalkan kayak ada yang Gitu. Itu tuh lagi maju kan motornya. lagi maju motornya. Tapi ya kali berasa. ya kali saya diem dulu abis ngeliat yang begituan. Iya sih. Yang juga kan? Iya sih. Secara realistisnya Iya. enggak kan. Saya maju terus tiba-tiba kan udah pokoknya udah negatif Pikiran banget kemana-mana lah ya. Kemana-mana intinya ya jurik gitu. Kalau kata saudara gitu. Anjing ya jurik. Tiba-tiba dari motor tuh Ya. gitu. Terus reaksi Kang Akbar waktu posisinya gitu gimana? Ya reaksinya biasa aja sih, cuma jantung saya kayak yang berhenti dulu. Berhenti Gak dulu. tahu kenapa, jadi kan yang tadi pas lihat patungnya itu deg. Iya. Maksudnya Ah, kayak iya, iya. berdetak itu lebih cepat. Kalau yang ini Pas ada yang gitu kayak padahal kayak yang berhenti dulu gitu. Gak tahu pokoknya yang saya rasain ya Iya. kayak berhenti gitu. Kayak udah negatif thinking. Ini siapa gitu. iya tiba-tiba. Maksudnya kan kalau misalkan ada ya mungkin ya kalau secara positifnya mungkin ada kelapa jatuh atau barang jatuh apa gitu. Karena mungkin kan langsung kepental gitu kan, karena jok tuh agak kayak karet kan. Iya. Iya. Pasti langsung Pasti gitu langsung kan. mental kan. Langsung mentah. Ini mah nempel, Bener, iya. bener-bener langsung nempel di jok tuh. Jadi kerasa bebannya tuh. Iya bebannya tuh kerasa dan emang langsung berat gitu. Kayak tau gak sih kayak ngebonceng. Iya, kayak ngebonceng. temen, Iya, iya, gitu iya, langsung pak gitu. Nah, terus habis itu gimana Kang Habis Akbar? itu Tetap kenceng Kang Akbar bawanya. enggak, tiba-tiba pelan karena kan ya kaget juga gitu. Maksudnya Ah, iya iya. tiba-tiba berat di belakang tuh. Dan di situ mungkin emang bodohnya saya gitu ya. Emang bodohnya Kenapa tuh saya. Kang Akbar? Haus ih. Bener-bener haus. Teh Isma boleh. Jadi kan emang si jantung tuh tiba-tiba apa ya kayak berhenti gitu kan. Kayak Ya. berhenti. Tapi si motor tuh ya tetap maju gitu. Tapi jadi Ya kali beban tiba-tiba berat langsung malah diem ngeliat ke belakang mana saha nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Oh makasih gitu tiba-tiba kayak gitu Ini tema ya. ya maju lah sedikit gitu sedikit. Jujur sih ya penasaran gitu ya, karena beratnya tuh emang seberat orang gitu. Iya, yang Seberat biasanya orang ngebonceng gitu ya. ya. Kayak kita ngebonceng orang kayak gitu. Jujur penasaran.
Dan bodohnya saya malah diikuti gitu naluri saya tuh. Oh, Naluri jadi saya buat dilihat tuh. penasaran gitu ya. Dilihat, cuma dilihatnya tuh nggak ngelihat kayak gitu loh. Oh, Terus Nggak ngeliat gimana ke tuh? belakang gitu. Saya lihatnya dari HP. Dari HP. Jadi Kang Jadi- Abai buka HP Ya, dulu. buka HP kayak gini misalkan ini HP. Hmm. Saya pegang pakai kiri karena kan tangan ngegas ya. Iya. Saya ngegas ya. Iya. Kanan ngegas. Misalkan saya gini. Saya ngelihat gitu. Oh, ternyata ada orang. Emang nggak pakai spion tuh Kang Abai? Spionnya nggak ada. Ada spion, cuma di spion tuh kayak nggak kelihatan. Oh, di spion nggak kelihatan. Iya, kayak tahu nggak sih? Jadi berat, Berarti tapi pas dilihat di spion entah itu kanan ataupun kiri, iya. nggak ada gitu. Oh, maksudnya. Nggak ada loh. Oh, tadi lanjut berarti tadi ketika dilihat Saya lewat lihat HP, pakai kamera. Heeh. Pakai kamera ada, ternyata ada orang gitu. Oh, jadi buka kamera dulu Kang Abai. Ya, dan itu tuh diajak selfie guys. enggak, dan itu tuh dan itu tuh bukan orang gitu. Ah. Ya, Terus apa tuh? mohon maaf gitu ya, pocong gitu. Emang bener-bener pocong. Bener-bener pocong Maksudnya kayak kan di film-film kalau, gitu. Iya, maksudnya kan kalau orang tuh rambutnya kelihatan gitu, Iya, si badannya terus pakai baju apa gitu, Hmm. mau pakai jaket kaos atau apa gitu. Ini ya emang bener-bener apa ya, Terus Kafan? kayak kafan. kafan itu sih, kafan itu kafan yang tahu nggak sih? Merinding. Sumpah ya? merinding banget. Terus Tahu nggak gimana sih? tuh Kang Akbar? Si kafannya tuh kayak kafan yang baru masuk ke liang lahat, tahu nggak sih, kayak Jadi masih bersih. kotor, Bersih. enggak kotor Tanah kayak si basah. tanah itu iya tanah basah kayak gitu. Ah. Jadi kayak ada bagian yang memang masih bersih, ada beberapa yang udah kayak kotor gitu. Ya emang bener-bener kelihatan pocong gitu. Dan waktu itu sama saya di videoin. Di video Iya, Ketangkep berarti. ketangkep. Jadi gimana ya? Kalau saya lihat di spion itu nggak ada. Tapi ketika misalkan saya kamera, Ya. ada gitu. Kok bisa? Jadi si pocong apakah itu- dia narsis? si pocong itu emang bener-bener apa ya, emang bener-bener ada, kelihatan jelasnya gitu, dari mukanya sampai apa ya, sampai kain-kainnya itu emang bener-bener kelihatan, tapi cuma di kamera, di HP gitu. Jadi di spion tuh saya nggak ngelihat si apa ya, mohon maaf gitu, si pocongnya saya bener-bener nggak ngelihat sama sekali gitu. Cuma ketika di HP tuh jelasnya sejelas kita ngelihat temen sendiri gitu. Iya, iya. Sejelas itu saya videoin, tapi videoinnya nggak selfie ya, Iya. nggak selfie, maksudnya ada foto saya di belakangnya ada foto gitu, nggak gitu. gitu. Boleh Saya- lihat nggak Kang? Aduh, Tapi masih ada tuh Kang. Masih ada. masih ada videonya. Saya videoin, tapi nggak yang lama ya, cuma beberapa detik, 4 atau 5 detikan gitu. Tapi Kang Akbar emang kepikiran di videoin. Iya, nggak tahu, kayak bodohnya saya tuh kayak gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dilihat Videoin. lagi nggak pas sampai rumah? Dilihat sampai saya SW-in, Astagfirullah. sumpah, sampai saya SW-in itu tuh kan. Pikiran Mana, kayak gitu ya. Coba lihat, kita lihat. Bentar. Itu tuh jadi apa ya, emang bentar ya, kalau nggak salah tuh ada nih. Ya. Soalnya ini kan emang bener-bener Udah dilihat baru nggak? banget gitu. Iya, aku belum pernah lihat sih. Iya, coba. Cuma 4 detik aja sih, tapi Ih. emang bener-bener kelihatan gitu, kelihatan kan? Iya sih Kang Akbar. Ya, jadi Tapi sama apa? enggak, lanjut aja. Ya, jadi sama saya Takut banget. di videoin, cuma saya ngevideonya ke arah spion gitu kan, ke arah spion. Dan di spionnya itu jadi si apa ya, si pocongnya itu tuh kayaknya tingginya sama kayak saya gitu ya, karena emang bener-bener nutup di belakang saya banget tuh, nggak kelihatan gitu. Cuma pas saya videoin gitu, kayak gitu, tau gak sih, kayak di film-film yang si pocongnya tuh gerak gitu gini. Jadi Emang merinding bener, Kang emang, Akbar. emang bener-bener apa ya, gerak pas saya videoin tuh. Jadi asalnya kan kayak dia tuh nggak tahu malu atau gimana, tapi tiba-tiba excited mungkin ya ngelihat kamera. Narsis banget Narsis kayaknya. banget gitu kayaknya. Soalnya waktu awal tuh kan gitu, jadi kayak malu gitu diliatin tuh. Tiba-tiba pas saya videoin gini, iya gini gitu. Situ udah makin takut. Saya simpen HP saya di dashboard motor gitu sebelah kiri, langsung ngebut aja gitu.
langsung tuh kalau udah nggak kepikiran. Dan untungnya ketika udah keluar dari kota baru gitu ya, udah keluar dari tempat itu ternyata udah ringan lagi, Oh, dia tiba-tiba hilang. tiba-tiba udah hilang aja gitu ketika udah keluar dari wilayah kota baru itu. Terus Wilayah Kang tempat itu. Abai gimana tuh pas sepanjang jalan gitu? Sepanjang jalan ya keringat dingin. Tapi terus digas. Ya terus digas, ya kali saya Ya, diam masa dulu. berhenti. Maksudnya belum diam dulu gitu. Ini tuh tadi itu apa gitu, nggak mungkin kan? Ah, Ya udah iya. pokoknya intinya gimana saya pingin pulang ke rumah langsung tidur gitu, udah Oke, ngelupain. Abis itu saya lihat di rumah si videonya ya, karena kan saya videoin. Dan ternyata di video itu emang bener-bener jelas gitu ya. Bener-bener jelas apa? Ngeri banget nggak sih Teh Maya? Ya si pocongnya gitu. Takut banget tadi pas lihat video ngomong. Soalnya saya SW-in dan yang nge-reply itu banyak gitu. Ah. Banyak, nggak cuma teman sekelas aja, nggak cuma temen-temen apa ya yang di satu sekolah, tapi pokoknya hampir semua Yang ada ngeliat di itu, kontak. pada nge-reply gitu. Itu asli atau bukan gitu. Pada nanya. Pada nanya gitu. Dan ya itu sih yang bener-bener apa ya, kerasa. Karena yang pertama bikin saya takut tuh saya ngerasain si mitos orang-orang yang ada di kota baru. Yang Oh iya, pelacur jadi itu ada ya. dua kejadian nggak sih? Iya betul. Yang pertama itu saya bener-bener melihat langsung kejadiannya. Di Yang kamera lagi, di videoin lagi. Nah, dan yang kedua yaitu ada yang ngikut. Itu kayak momen emang bener-bener pertama kali, dan semoga pertama aja gitu ya, nggak ada kelanjutannya gitu ya. Itu tuh emang bener-bener kerasa banget beratnya, kayak ngebonceng orang aja gitu. Tapi itu punggung Kang Abai ngerasa gimana nggak sih? Ya kerasa anget lah. Tahu nggak sih kayak misalkan di belakang tuh ada orang. Ada orang. Yang Walaupun bonceng. walaupun misalkan apa ya nggak nempel sama kita, tapi kerasa kan kayak Iya. angetnya Ya pasti kerasa lah. gitu kan. Duh, pulang dari sini gimana nih? Itu Kang Abai sempet trauma nggak sih? Kalau trauma mungkin enggak ya. Kalau trauma Nggak trauma lewat situ. mungkin enggak, karena sebelumnya saya juga udah ceritain sama kakak saya gitu. Karena sebelum kejadian itu kakak saya pernah kena Kena gimana tuh? Sama atau beda hantu sih kayaknya. Yang paculnya. Bukan. enggak yang Bukan, Bukan, tapi beda lagi. lagi. Enggak, maksudnya kejadiannya masih di tempat itu Oh, gitu iya, loh, iya. masih di tempat itu. Waktu itu tuh apa ya? Kakak saya pulang kerja gitu. Pulang kerja dapat apa ya, gajian gitu. ah iya Gajian. ya. Kan diambil gitu. Diambil di ATM gitu. Kan di kota baru banyak gitu ya ATM. ATM Ya gitu banyak ya. banget gitu. Banyak. Nggak usah ditanya lagi lah itu. Banyak banget. Berarti mau tarik tunai gitu. Ya mau tarik tunai. Nah di posisi itu tuh kakak saya kan belum menikah ya, masih proses ta'aruf Iya iya. gitu. Jadi sama Calon. calon istrinya. Oh, berdua jadi? Berdua itu. Hmm. Nah itu posisinya padahal masih jam 7 Malam. Itu Ya. kan masih maghrib ya. Iya. Maksudnya belum terlalu malam banget gitu. Berarti masih banyak yang lewat Iya, juga iya, dong. yang- Nah enggak, posisinya sama kayak saya yang benar-benar Oh, Oh, sepi. tiba-tiba. iya, sepi. tiba-tiba sepi aja gitu. Itu yang dirasakan sama kakak saya gitu ya. Dan ketika jalan dan posisinya di tempat saya apa ya, ketimpaan si orang itu yang tadi numpang saya ke depan. Numpang ke depan kota baru, numpang ke depan gitu ya istilahnya, ikut ngojek gitu. Heeh. Nah, apa ya, kan kakak saya cowok, berarti saya nyebut teteh aja ya. Si teteh saya itu bilang katanya dari jauh tuh kelihatan putih di atas tuh, di langit ya. Iya, di langit. Di langit tuh putih, turun sedikit-sedikit ke bawah. Jadi semakin majunya si Motor itu semakin dekat. semakin turun ke bawah gitu. Ah iya iya iya. Ya, dan si tetehnya teteh ya, bilangnya teteh aja ya. Si teteh saya itu bilang katanya udah ya istilahnya udah astagfirullah, udah istighfar dan yang lain sebagainya gitu ya. Ah, Tapi kakak saya itu gak ngedenger. jangan ngedenger Gak- zikirnya. Gak ngedenger apa ya, gak ngedenger teteh saya teriak-teriak kayak misalkan itu ada itu yang putih-putih, gak ngedenger sama sekali. Berarti benar-benar fokus ke jalan gitu.
emang enggak bener-bener enggak denger sama sekali, padahal dia tuh enggak fokus ke jalanan. Jadi gimana? Biasa aja, maksudnya bawa motornya bawa biasa motor aja biasa, gitu. iya. Jadi kalau ada yang ngomong pun kedengeran kan. Heeh. Maksudnya enggak sefokus saya yang pas tadi gitu. Tapi ketika si teteh saya istighfar dan yang lain sebagainya tuh emang benar-benar enggak ngedenger gitu. Emang benar-benar enggak ngedenger. Dan yang mungkin apesnya gitu ya. Ya mungkin apesnya yang si putih-putih itu tuh diem di atas kepala kakak saya. Aduh, tapi ngerasa nggak tuh Apa? kakaknya Kang Abai? Iya. Kakak sayanya nggak ngerasa, tapi Jadi yang ngeliat tuh yang cuman ngeliat cuma yang di teteh. belakangnya aja. Aduh. Memang iya, dan itu tuh posisinya di tempat saya ada penumpang tadi, penumpang Sama. buat ke Oh, depan. Posisinya sama persis. sama persis, cuma mungkin beda waktunya aja. Cuma emang situasinya pun sama gitu. Kayak misalkan sepi, nggak ada kendaraan yang sama sekali lewat, kayak gitu. Jadi ketika saya ngalamin ya nggak terlalu kaget juga sih, karena kakak saya juga udah diceritain. udah diceritain dari sebelumnya tuh. Ternyata ya si teteh saya sama kakak saya juga ngalamin hal yang kayak gitu di daerah itu, seperti itu. Berarti daerah itu horor banget pastinya. Mau nggak ke sana? Enggak dulu sih. Tapi kalau nanti harus lewat ke sana gimana? Enggak sih, untungnya rumah aku tuh di Bandung. Enggak lewat ke Padalarang. nggak bisa disebut horor atau enggak juga kali ya, mungkin cuma pengalaman aja gitu. Iya. Yang saya yang saya rasakan kayak gitu. Tapi kalau sampai kerasa gitu sih ngeri ya. Ya itu nggak tahu ya, Sampai balik lagi merinding, gitu. sumpah. Balik lagi gitu. Cuma ya kalau misalkan ditanya trauma sampai nggak mau lewat situ ya enggak juga Oh, sih. enggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya gitu, karena ya mau nggak mau saya pulang lewat situ. Soalnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi kayak gitu. Teh Maya bakal trauma nggak sih kalau kayak gitu? Kalau aku sih trauma. Kalau aku sendiri sih ya pasti lah. Iyalah, pasti nyari jalan lain gitu Kang Akbar. Kalau nggak ada tapi gimana? Ya kalian kan Minta satu-satunya. berdua. Tante. Minta berdua. Minta dijemput aja Iya, kali dijemput ya. aja. Minta dijemput. Nggak mau gitu sendiri. Iya. Ya mungkin itu sih yang saya rasakan. Cuma percaya atau tidak Iya. percayanya dikembalikan Dikembalikan lagi lagi. kepada teman-teman semua. Ya itu. Tergantung pemikiran masing-masing lah ya. Nah, gitu. Tapi kalau Teh Maya percaya nggak sih Sama adanya hal-hal horor kayak gitu, atau pernah ngalamin juga? Kalau aku sih sendiri untuk hal yang kayak gini gitu ya Kang. Cuma pernah tapi tidak terlalu jelas karena waktu kecil gitu loh. Waktu masih Waktu kecil. Balita iya, mungkin ya. Masih balita, masih baru-baru jalan gitu loh. Itu tuh dari ingatan Teh Maya atau diceritain sama orang tua? Itu tuh diceritain sama orang tua tapi aku masih kegambar gitu loh, Ah, hari jadi- dan suasana itu. Ah, Kayak gitu. Masih sedikit-sedikit Iya, ingat kayak gitu. Masih tapi samar Walaupun gitu. agak samar. Iya. gimana tuh Teh Maya? Ya gitu sih, kayak nggak bisa digambarin karena kan waktu itu masih kecil banget ya, masih kayak istilahnya belum mengingat terlalu jelas. Ya. Dan kalau misalkan mendengar cerita dari orang tua sih katanya aku nangis gitu, dan itu waktunya ketika maghrib. Waktu maghrib. Waktu maghrib, iya waktu maghrib. Film. Itu sih kalau aku itu doang sih, dan berharapnya tidak mendapatkan pengalaman. Jadi cukup sekali seumur hidup gitu ya Teh Maya. Kalau Kang Hakam gimana nih? Gimana? Ada. Kalau aku sih jujur belum pernah gitu ngalamin hal-hal horor kayak gitu, atau mungkin yang mistis-mistis. Mistis. Iya, maaf. Soalnya ya itu menurut aku gitu, itu mah cuma suges atau pikiran-pikiran kita Pikiran gitu, kita gitu ya. hayalan dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya kitanya sering nonton film horor mungkin, jadi ada gitu di bawah alam sadar kita tuh. Jadi kebawa juga gitu ya. Nah, jadi halusinasinya tuh makin kuat gitu. Tapi kalau menurut Akang nih, Akang berdua gitu, kayak kalau misalnya kita nonton film horor yang kayak gitu, apakah bakal berpengaruh juga nggak sih? Nah, dari Kang Akbar dulu nih, gimana nih? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya mungkin sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh. Soalnya Kang Akbar sering nonton film berarti. Ya, itu yang pertama. Mungkin
Karena kan kalau dulu saya biasa nontonnya kan kayak kartun gitu ya. Ya, Kayak ya, ya. SpongeBob, Seperti Naruto, anak kecil iya, pada masanya lah. Dora. Dora. Ya jadi yang memang bener-bener ceria gitu. Sehingga iya, iya. pemikiran kitanya juga ya ikut ceria Iya, gitu iya. kan, ikut bahagia gitu. Cuma mungkin kayak makin kesini saya mengeksplor gitu. Kayak sering nonton horor atau thriller atau mungkin bahkan itu jadi kesukaan saya gitu ya, kayak nonton thriller dan horor tuh Udah dan- favorit Jadi ya. dan mungkin ada mungkinnya satu atau dua pemikiran dari film itu yang ada di pikiran saya mungkin gitu ya, atau gimana gitu. Karena saya juga pernah mendengar berita, mungkin Kang sama Teh Maya pernah mendengar ya, kayak ada suatu anak kecil gitu ya, mungkin SD atau SMP saya lupa lagi, di beritanya itu membunuh temannya sendiri gitu. Jadi ya si bocil ini tuh si anak SD ini tuh membunuh temannya sendiri, dan ketika ditanya oleh si psikiater ternyata dia tuh terinspirasi dari film Chucky. Oh, Ngikut. Bahaya nggak sih? Iya. Sebahaya itu loh sebahaya ternyata. itu loh. Mm-mm. Iya iya iya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut Kang nih Iya. gimana? Kalau menurut aku sih ya, karena aku juga orangnya kan takutan nih ya. Oh iya iya. Jadi jarang banget nonton film horor, bahkan cuman sekali, itu pun sampai susah tidur. Mau merem tuh kebayang-bayang hantu yang ada di film itu loh. Oh iya iya iya. Sampai mau ngelihat kaca juga jadi parno sendiri. Sampai Mau mau mandi juga ya. Itu cerita mau mandi tuh. Iya. Kan kalau keramas pasti Merem. merem. Iya, Tapi iya, benar, setelah nonton itu tuh kayak mau merem juga, ih Takut. takut di depan tuh Takut. tiba-tiba ada sesuatu gitu. Nah makanya berani-beraniin gitu. Dibuka tuh mata walaupun perih gitu. Walaupun perih. Karena setakut itu. Makanya setelah itu aku tuh nggak pernah kayak nonton film horor lagi, atau misalnya teman-teman lagi ceritain horor kayak nggak mau denger jauh-jauh gitu. Soalnya takut kesuges juga. Berarti emang benar-benar cukup berpengaruh ya. Iya, Dari soalnya tontonan itu. anti banget karena menurut aku gitu ya. Apa yang kita tonton tuh bakal berpengaruh juga ke pemikiran kita, perilaku kita, dan juga semua hal yang disuguhi sama otak kita gitu. Betul. Setuju sih. Setuju sih. Setuju sih. Jadi, kalian tuh harus nonton film-film atau tontonan-tontonan yang baik. Soalnya kan di sosial media juga udah banyak Iya. tontonan-tontonan yang nggak bisa kita filter gitu. Contohnya. Contohnya kayak Tontonan yang baik itu apa? tontonan yang baik tuh kayak banyak sih tontonan yang baik, kayak Mata Najwa, Ya, atau betul, mungkin betul. kalau di podcast tuh ada iPod. Yang Itu- memang ada hikmah yang bisa diambil juga Nah, gitu ya. Itu soalnya kan ngaruh banget kan ke pemikiran kita gitu ya. Mhm. Jadi lebih baik nambah wawasan Betul. walaupun hanya sekedar hiburan. Betul. Nah, Jadi harus pintar pilih-pilih ya kan? ya harus memfilter gitu. Nah, jadi segitu mungkin cerita dari Kang Akbar. Mungkin kalau satu podcast nggak akan cukup gitu ya. Mungkin kita bakal balik lagi di part 2. Part 2. Soalnya cerita Kang Abah itu masih banyak gitu soal Waduh. horor-horor tuh. Kayaknya banyak banget. Waduh, ini Nah, saya boleh itu. minum? Oh, boleh minum dulu Kang Abah. Kayaknya dari tadi gak diminum deh. Betul. Kalau boleh tahu itu minuman Apa sih itu? minuman dari mana tuh Kang Abah? Ini tuh dari Esa Pior teman-teman. Esa Pior. Jadi dari himpunan Himastrip Esa ini mempunyai suatu produk yang sering kita sebut sebagai Esa Pior gitu. Yang dimana itu tuh ada makanan juga, dan tidak hanya makanan juga, teman-teman juga bisa seperti top up dan yang lain sebagainya. Jadi multifungsi lah, banyak gitu. Iya. Ya lengkap, nggak cuma makan dan minum aja. Makanan berat ada, makanan ringan ada, minuman ada, top up ada, semua ada. semuanya ada. Seperti itu. So buat kalian yang belum pernah mampir ke Esa Fior, sempetin buat mampir karena bakal ada Kang Abai juga. Siapa tahu kalian mau dengerin cerita-cerita Boleh, horor boleh. Kang Abai, atau Secara mungkin langsung. atau mungkin kalian punya cerita horor sendiri. Kalian bisa DM ke IG. Esa_Siliwangi. Nah, jadi kita bakal ngundang kalian yang udah ngirimin DM ke
podcast iPods untuk episode selanjutnya guys. Betul. Biar gak hanya saya aja gitu Iya. ya. Biar nih Iya. penonton-penonton yang penasaran gitu sama horror story atau emang Yang lainnya juga. iya yang lainnya atau emang passionnya di bidang itu gitu yang horror story bisa gitu. Ya. Ya jadi mungkin segitu aja. Terima Terima kasih kasih buat buat- kalian dan terima kasih juga buat Kang Kang Oke, Abai. sama-sama. Saya Hakam Saya Maria. Dan Dan- saya Muhammad Akbar. Pamit undur diri. Goodbye. See you di iPods next.